Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi kita kehidupan, kesehatan, dan kesempatan untuk terus memperbaiki diri. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, suri teladan dalam setiap langkah menuju ridha Allah. Saudaraku yang dirahmati Allah, setiap kita pasti ingin rezeki yang lancar, cukup, dan penuh berkah. Namun seringkali kita bertanya dalam hati, kenapa ya? Kerja keras sudah, usaha juga ada, tapi rezeki terasa sempit. Padahal, Allah telah membuka pintu-pintu rezeki melalui amalan-amalan yang terkadang kita abaikan. Mari, dalam 7 bab ke depan kita renungkan bersama. Rahasia rezeki lancar menurut Al-Quran, 8 amalan yang dapat membuka pintu rezeki dari arah yang tak pernah kita duga. Bayangkan ini, pagi hari matahari baru saja naik. Udara masih segar, langkah terasa ringan. Anda berangkat kerja dengan semangat, doa sudah dipanjatkan, usaha pun sudah dilakukan. Namun entah mengapa hari itu terasa berat. Pelanggan sepi, penjualan menurun, dan rezeki terasa menjauh. Pernahkah Anda merasakan hal seperti itu? Kerja keras sudah, tapi hasilnya tak seberapa. Orang lain tampak mudah, sementara kita seperti berlari di tempat. Saudaraku yang dirahmati Allah, mungkin saat itu langit belum ridha. Bukan karena Allah tidak sayang, tetapi karena ada sesuatu dalam diri kita yang perlu diperbaiki. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah At-Talaq ayat 2-3, barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan jalan keluar baginya dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Subhanallah, ayat ini bukan hanya janji tapi juga petunjuk hidup bahwa rezeki itu datang melalui kunci bernama takwa. Bertakwa bukan sekadar rajin ibadah, tapi juga menjaga hati dari dengki, menjaga lisan dari dusta, dan menjaga perbuatan dari yang dilarang. Kadang rezeki kita tertahan bukan karena usaha yang kurang, melainkan karena hati yang kotor. Kita sibuk memperbaiki bisnis tapi lupa memperbaiki niat. Kita rajin mencari cara tapi lupa mencari ridhanya. Ada seorang pedagang kecil di pinggir jalan. Setiap hari ia berangkat sebelum subuh, menata dagangannya dengan semangat, namun seringkali hasilnya mengecewakan. Suatu hari seorang ustaz lewat dan berkata lembut, coba sebelum engkau jualan perbanyak istighfar dan sholat duha. Awalnya ia ragu, tapi ia coba juga. Hari demi hari ia mulai terbiasa. Setiap pagi sebelum membuka lapak ia berwudu, sholat duha lalu beristighfar. Beberapa minggu kemudian pelanggannya mulai ramai. Orang datang tanpa ia duga. Dagangan habis, hatinya pun terasa damai. Itulah kekuatan hubungan dengan Allah. Ketika hati dekat dengannya, maka bumi ikut mendekat membawa rezeki. Saudaraku, jangan terburu-buru menyalahkan keadaan. Mungkin rezeki bukan tidak datang, tapi sedang ditahan agar kita belajar bersabar, agar kita kembali mendekat kepada Yang Maha Pemberi. Karena sesungguhnya rezeki bukan hanya soal bekerja lebih keras, tapi juga soal mendekat lebih ikhlas. Ingatlah, ketika langit belum ridha, bumi pun terasa berat. Namun ketika Allah sudah ridha, pintu-pintu rezeki akan terbuka dari arah yang tak terduga. Langit mungkin menunda, tapi tidak pernah menolak bagi hamba yang bertakwa. Saudaraku yang dirahmati Allah, kadang kita merasa rezeki tersendat, usaha terasa berat, dan doa seolah belum dijawab. Padahal bisa jadi, ada debu dosa yang menutupi pintu langit. Dan kuncinya adalah istighfar. Allah berfirman dalam surah Nuh ayat 10-12, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia Maha Pengampun. Niscaya Dia akan menurunkan hujan lebat dari langit, memperbanyak harta dan anak-anakmu. Subhanallah, istighfar bukan hanya penghapus dosa, tapi juga pembuka rezeki. Bayangkan, setiap kali kita berucap astagfirullah, kita sedang mengetuk pintu langit, memohon agar Allah turunkan keberkahan dari arah yang tak terduga. Pernah suatu ketika seorang ulama ditanya oleh orang yang mengeluh tentang rezeki, dan beliau menjawab singkat, perbanyaklah istighfar, karena istighfar membersihkan jalan rezeki yang tertutup dosa. Saudaraku, cobalah mulai dari sekarang. Setiap pagi, setiap selesai sholat, ucapkan lembut, astagfirullah wa atubu ilaih. Ucapkan dengan hati yang hadir. Niscaya Allah akan lapangkan jalanmu, tenangkan hatimu, dan turunkan rezeki dari arah yang tak disangka-sangka. Istighfar ringan di lisan, namun besar di sisi Allah. Maka jangan biarkan bibirmu kering darinya. Karena siapa yang membasahi lisannya dengan istighfar, Allah akan basahi hidupnya dengan keberkahan. Saudaraku yang dirahmati Allah, banyak orang mengira
Memberi akan membuat kita berkurang. Padahal justru di sanalah letak rahasianya. Karena sedekah tidak mengurangi harta, tetapi melipat gandakannya dengan cara Allah. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 261. Perumpamaan orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada tiap-tiap tangkai ada 100 biji. Subhanallah. Satu kebaikan bisa tumbuh menjadi 700 kebaikan dan bahkan lebih jika Allah kehendaki. Anak kisah seorang pedagang kecil. Setiap pagi ia selalu menyisihkan Rp1.000 untuk sedekah. Awalnya terasa berat, namun perlahan tokonya mulai ramai. Pelanggan datang tanpa ia tahu dari mana. Ia pun berkata, rupanya yang saya berikan kecil, tapi yang Allah kembalikan luar biasa. Saudaraku, sedekah bukan soal jumlah, tapi soal keikhlasan. Karena Allah menilai dari hati, bukan dari angka. Bersedekahlah meski sedikit, bahkan dengan senyum atau menolong sesama. Sebab setiap kebaikan adalah magnet rezeki. Ingatlah, harta yang kita simpan bisa habis, tapi harta yang kita sedekahkan akan kembali dalam bentuk yang tak kita duga. Sedekah bukan kehilangan, tapi cara Allah memperlancar rezeki. Saudaraku yang dirahmati Allah, seringkali rezeki bukan tertahan karena kurangnya usaha, tapi karena putusnya hubungan antar manusia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka sambunglah silaturahmi. Bukhari dan Muslim. Silaturahmi adalah amalan sederhana tapi dampaknya luar biasa. Ketika hati kita terhubung dengan sesama, maka langit pun ikut terbuka. Berapa banyak dari kita yang masih menyimpan marah, masih enggan memaafkan atau menunggu orang lain untuk lebih dulu menyapa. Padahal setiap langkah menuju perdamaian adalah langkah menuju keberkahan rezeki. Ia ada seorang wanita yang hidupnya selalu pas-pasan. Suatu hari ia tergerak untuk meminta maaf kepada saudaranya yang sudah lama tak ia hubungi. Hanya satu telepon dan ucapan maaf. Namun sejak saat itu rezekinya mulai terasa ringan. Pelanggan datang, hutang lunas dan hidupnya terasa lebih damai. Saudaraku, silaturahmi bukan hanya tentang datang ke rumah keluarga, tetapi tentang menjaga hubungan, meski hanya lewat pesan, doa, atau salam. Sambunglah hati yang terputus, maafkan yang pernah menyakiti. Karena dengan memaafkan, kita tidak kehilangan apapun, justru Allah tambahkan banyak hal. Ingatlah, siapa yang memelihara hubungan dengan manusia, Allah akan memelihara hubungannya dengan rezeki. Dan siapa yang memutuskan silaturahmi, maka ia telah menutup salah satu pintu keberkahan. Saudaraku yang dirahmati Allah, kita sering lupa bahwa rezeki bukan hanya hasil dari kerja keras, tapi juga buah dari doa dan tawakal. Doa adalah bentuk pengharapan, tawakal adalah bentuk kepercayaan. Keduanya ibarat dua sayap yang membawa kita menuju takdir terbaik. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Surah Ats-Tsalaq ayat 3. Seringkali kita berdoa, namun di hati masih ada ragu. Kita bekerja tapi lupa menyerahkan hasilnya kepada Allah. Padahal rezeki tidak selalu datang lewat jalan yang kita rencanakan. Ada orang yang berusaha keras namun hasilnya kecil, tapi hatinya tenang karena ia yakin Allah tahu yang terbaik untuknya. Ada pula yang rezekinya datang tiba-tiba dari arah yang tak ia duga karena doa yang ia panjatkan dengan tulus di malam hari. Saudaraku, tawakal bukan berarti diam tanpa usaha. Tawakal artinya berusaha sekuat tenaga, lalu menyerahkan hasil sepenuhnya kepada Allah. Doa tanpa tawakal adalah cemas. Tawakal tanpa doa adalah sombong. Namun jika keduanya bersatu, maka lahirlah ketenangan dan rezeki yang penuh berkah. Percayalah, ketika kita menggantungkan harapan hanya kepada Allah, maka bumi dan langit akan bekerja atas izinnya untuk menghadirkan rezeki di waktu yang tepat. Saudaraku yang dirahmati Allah, kadang kita mencari rezeki dengan bekerja lebih keras, padahal kuncinya justru ada pada menolong orang lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang memudahkan urusan orang lain, maka Allah akan memudahkan urusannya di dunia dan di akhirat. HR Muslim. Rezeki tidak selalu datang dari yang kita kejar, tetapi seringkali dari kebaikan kecil yang kita lakukan tanpa pamrih. Menolong tetangga, memberi tumpangan, mendengarkan keluh kesah orang lain, atau sekadar tersenyum dengan tulus. Semua itu bisa jadi sebab turunnya rezeki. Muida kisah seorang tukang ojek yang sering membantu orang tua menyeberang jalan. Tanpa ia sadari, hari-harinya selalu terasa mudah.
Pelanggan banyak, motornya jarang rusak dan keluarganya hidup dalam ketenangan. Ia berkata, "Saya tidak punya banyak uang untuk bersedekah, tapi saya bantu semampu saya." Dan ternyata, Allah cukupkan hidupnya dengan cara yang indah. Saudaraku, setiap kali engkau memudahkan urusan seseorang, saat itu juga Allah sedang menyiapkan kemudahan untukmu. Menolong sesama bukan hanya amal kebaikan, tetapi juga undangan bagi rezeki yang datang dari arah yang tak terduga. Ingatlah, tangan yang memberi tidak akan pernah kekurangan, karena selama kita menjadi sebab kebaikan bagi orang lain, maka Allah akan menjadikan banyak sebab kebaikan untuk kita. Saudaraku yang dirahmati Allah, banyak orang sibuk mengejar rezeki tapi lupa menjaga kunci terbesarnya, yaitu rasa syukur. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Ibrahim ayat 7, "Jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu." Subhanallah. Begitu sederhana, namun seringkali kita lupa melakukannya. Syukur bukan hanya saat menerima yang besar, tetapi juga saat mendapat yang kecil. Bersyukur atas nafas yang masih berhembus, atas makanan yang tersaji, dan atas tubuh yang masih bisa bergerak untuk beribadah. Karena semakin kita menghargai nikmat kecil, semakin Allah percayakan nikmat yang besar. Ada seorang bapak sederhana, setiap kali mendapatkan sedikit rezeki, ia selalu mengucap Alhamdulillah dan berbagi meski hanya dengan senyuman. Hidupnya tampak biasa, tapi hatinya selalu bahagia. Itulah kekuatan syukur. Ia tidak menambah harta, tapi menambah makna dalam hidup. Saudaraku, orang yang bersyukur hidupnya lapang, hatinya tenang, dan rezekinya mengalir dengan berkah. Karena Allah tidak menilai dari banyaknya harta, tapi dari seberapa banyak kita mengingatnya dalam setiap nikmat yang kita punya. Ingatlah, syukur adalah magnet rezeki. Semakin sering engkau mengucap Alhamdulillah, semakin dekat pula rezeki yang Allah titipkan untukmu. Bersyukurlah setiap hari meski hanya atas hal kecil, karena bisa jadi, dari satu ucapan syukur, Allah bukakan pintu rezeki dari arah yang tak pernah engkau duga.